Nah, di awal cerita kita diperlihatkan seorang anak sekolah bernama Aoki yang lagi bersih-bersih akar yang disebarin Fushi di sekolahnya. Di sana dia ditegur oleh seorang cewek bernama Hana untuk membersihkan sekolah dengan baik, jangan cuma main saja. Walaupun dibersihkan, akar-akar itu akan tetap tumbuh seperti semula keesokan harinya. Nah, di sana kita juga diperlihatkan seorang gadis bernama Mizuha yang kalau dilihat-lihat tuh mirip seperti Putri Rin, guys. Di sana terlihat si Aoki ini suka dengan Mizuha. Dan perasaan itu atau perasaan orang-orang di dunia yang damai ini semua dirasakan oleh Fushi. Nah, saat dunia ini sudah terasa damai, Fushi yang terlihat tua pun kembali memperbarui bentuknya dan menatap lautan. Di sana si Fushi gembira karena menciptakan dunia yang damai tanpa gangguan noker. Setelah itu, si pencipta pun muncul dan menyuruh Fushi untuk melepaskan koneksinya di bumi ini. Di sana si Fushi masih kekeh dan tidak mau melepaskan koneksinya karena dia bersusah payah menyebarkan koneksinya ke seluruh bumi. Namun karena keberhasilannya menghadapi para noker di seluruh belahan dunia, akhirnya si pencipta memberi hadiah kepada Fushi, yaitu kemampuan terhubung kembali ke koneksinya walaupun sudah putus. Dan sebelum berpisah, pencipta berpesan kepada Fushi untuk menikmati hidupnya mulai dari sekarang. Nah, setelah mengetes kemampuannya, si Fushi begitu gembira. Setelah itu, si Fushi berjalan menikmati kota masa depan dengan riang gembira. Saat menikmati pemandangan, tiba-tiba si Fushi tertabrak mobil. Dan saat tubuhnya hancur itu kembali seperti semula, orang sekitar yang melihat pun terheran-heran. Si Fushi pun juga terheran-heran ketika melihat alat-alat zaman modern ini yang canggih-canggih. Setelah itu, dia diajak oleh seorang untuk periksa ke rumah sakit sambil merekam kejadian aneh yang terjadi kepada Fushi. Di sana orang itu minta izin untuk menguploadnya di internet dan diperbolehkan oleh Fushi. Nah, singkat cerita, si Fushi pun menikmati hidupnya di zaman modern ini. Nah, setelah itu si Fushi ternyata membangkitkan teman-temannya di berbagai tempat. Nah, di suatu museum ternyata si Mart bangkit dan bingung ini tuh di mana. Ketika melihat sukunya ada di sana, ternyata itu hanyalah patung yang menyerupai sukunya. Nah, keesokan harinya di sekolah, ternyata akar-akar yang tiap hari ia bersihkan berhenti tumbuh. Di sana Aiko berkata kalau kedamaian sejati telah tiba. Nah, saat Mizuha pulang sekolah dan berjumpa dengan kakek-kakeannya, tiba-tiba dia ditarik ibunya masuk ke dalam apartemennya. Di sana terlihat ibunya selalu menekan Mizuha untuk mempelajari hal-hal baru yang membuatnya bangga, seperti balet, musik, dan lain sebagainya. Pokoknya semua harus dipelajari. Namun Mizuha memberanikan diri untuk berhenti mempelajari hal-hal baru yang tidak ia sukai. Tapi ketika sang ibu menatapnya, akhirnya si Mizuha hanya bisa nurut atas permintaan sang ibu. Nah, di kamar si Mizuha dengan bosan menatap kota dan berkata pengen mati saja. Keesokan harinya ketika libur, ternyata si Mizuha tidak datang menemui teman-temannya. Padahal sebelumnya sudah berjanji akan sama-sama menyelidiki akar-akar di kota kenapa tidak tumbuh lagi. Nah, di tempat lain si Fushi memunculkan diri di Ninanah atau kampungnya March. Dan ternyata Ninanah sudah banyak berubah sampai membuat Fushi takjub. Di sana si Fushi berniat mencari March yang telah ia bangkitkan di sana. Ketika melihat suatu rumah yang ia rasakan ada March-nya di sana, hati Fushi merasa hancur karena March sudah menemukan kebahagiaan dengan orang-orang yang ada di rumah itu. Ya, seolah-olah si March ini sudah melupakannya. Nah, ketika Fushi mengintip, ia ketahuan dan langsung pergi dengan berubah menjadi ikan buntal dan mengarungi sungai hingga lautan. Di sana ia memutuskan untuk tidak mengganggu kebahagiaannya. Nah, di tempat lain terlihat kalau teman-teman Aoki merasa bosan karena memancing. Ketika teman-temannya Aoki ini pulang dan Aoki memancing sendirian, ternyata ia mendapatkan Fushi yang berwujud ikan buntal. Dan betapa herannya ketika mendapati Fushi berubah menjadi manusia. Bukannya takut, si Aoki malah kagum dan menganggap Fushi sebagai utusan dewa. Nah, ketika si Fushi diajak selfie, ia malah panik sampai tak sengaja menepis tangan Aoki sehingga kameranya terjatuh ke laut. Di sana Aoki mengajak Fushi ke rumahnya, tapi si Fushi malah menolak dan malah nyemplung ke laut. Nggak mau Fushi pergi begitu saja, Aoki pun ikut nyemplung dan berusaha menangkap Fushi.
Dengan berganti-ganti bentuk, Fushi tetap berusaha kabur. Saat si Aoki kehabisan nafas, akhirnya Fushi menolongnya dan membawanya ke daratan. Di sana Aoki kagum karena Fushi bisa berubah menjadi apapun. Dan saat Fushi akan pergi, ia kembali teringat kalau tujuannya mencari mat sia-sia saja. Kini ia tak punya tujuan dan bingung mau ngapain. Di sana si Aoki pura-pura tak bisa jalan agar bisa diantar pulang oleh Fushi. Dan akhirnya ia diantarkan sampai ke rumahnya. Nah, di sana si Fushi ini ditahan oleh kakeknya Aoki karena menyangka kalau Fushi yang mencelakai cucunya. Di sana Fushi ingin pergi dengan menakut-nakuti mereka dengan berubah bentuk sebagai serigala. Bukannya takut, adiknya si Aoki ini malah memeluknya karena sangat imut. Di sana Aoki memohon kepada kakeknya agar Fushi diperbolehkan tinggal di sini. Dan akhirnya diperbolehkan oleh kakeknya. Di sana ia diberi makan dan setelah Fushi diberi makan, hatinya pun luluh dan berniat tinggal di rumah ini. Setelah itu mereka saling berkenalan. Si Fushi meminta izin kepada kakek kalau ia ingin membawa teman-temannya ke sini. Dan setelah diizinkan, ternyata si Fushi membangkitkan Eko dan juga kudanya. Setelah melihat itu, sang kakek berkata kepada Aoki dan adiknya untuk tidak menceritakan Fushi kepada siapapun. Karena masalah semakin besar jika orang-orang pada tahu Fushi. Nah, keesokan harinya di sekolah, si Aoki ini malah cerita kepada teman-teman klubnya. Emang anak tolil ini. Ya, sudah jelas temannya pun tak percaya begitu saja. Tolilnya, si Aoki ini malah mengajak mereka semua ke rumahnya jika tidak percaya. Saat si Aoki menyebut nama Fushi, Mizuha ini kayak teringat suatu tapi masih samar-samar. Nah, singkat cerita, si Mizuha ini latihan lari estafet karena tuntutan sang ibu. Di sana ia terlihat dibully oleh teman-teman dari klub olahraga tersebut. Tapi untungnya si anak paling ganteng di kelas menolongnya dan akan membawanya ke UKS. Melihat hal itu, ya tentu saja teman-teman yang membulinya tadi itu merasa iri. Dan saat pulang sekolah, si Fushi menyapanya dengan menanyakan kondisi kakinya yang sakit. Betapa kagetnya Fushi ketika melihat wajah Mizuha ternyata seperti wajah keturunan Hayase. Nah, setelah itu si Fushi langsung mendekati Mizuha dan mengecek tangan kirinya. Ya, siapa tahu ada noker yang bersembunyi. Nah, di sana si Fushi menjelaskan kalau Mizuha ini mirip dengan orang yang ia kenal. Ya, siapa lagi kalau bukan keturunan dari Hayase. Nah, makanya kan dia mengecek tangan kirinya. Nah, setelah itu ibunya Mizuha datang dan langsung mengajaknya ke rumah sakit untuk merawat kakinya yang sakit. Nah, pada malam harinya si Aiko bertanya siapa yang Fushi temui tadi. Fushi menjawab mungkin dia adalah keturunan orang yang ia kenal dan bersyukur ia baik-baik saja. Di sana si tukang rusuh datang dan memperlihatkan semua buku yang ia dapatkan yang membahas Fushi sebagai makhluk abadi legendaris yang bangkit dari pohon. Nah, di rumahnya Mizuha, ia juga menjelaskan kepada ibunya kalau tadi dia tuh tiba-tiba didatangi oleh orang tak dikenal dan berpakaian aneh yang langsung memeriksa tangannya. Di sana ayahnya menyindir apakah Mizuha suka dengan orang tersebut. Mizuha menjawab ya tentu saja tidak. Nah, kemudian ibunya malah berkata dengan muka-muka sedikit jengkel kalau ia akan pindah bulan depan. Nah, di rumah Aoki si Fushi diperlihatkan video oleh Aiko yang memperlihatkan Pangeran Bon bangkit dari peti mati di kerajaan Uralis. Di sana orang-orang mengira kalau Bon sedang cosplay sebagai Pangeran Bon atau dirinya sendiri. Fushi yang mengenalinya berkata kalau orang itu adalah temannya. Di video itu juga ada Kai, Hairo, dan juga Mesar. Sebenarnya si Fushi hanya ingin memperlihatkan kampung halaman mereka di masa depan. Di sana Aoki mengusulkan bagaimana kalau membawa mereka ke sini. Namun Fushi menjawab kalau mau instan ia harus mati dulu baru bisa dibangkitkan di sini. Nah, di sana si Aiko juga memperlihatkan komentar di video itu yang bertuliskan kalau kalian tahu tentang orang di video ini maka hubungi Yayasan Tasty Peach. Di sana si kakek tiba-tiba datang dan menolak mereka tinggal di rumahnya ya karena rumahnya sempit. Namun ketika Fushi berubah menjadi anjing kecil yang sangat imut, akhirnya si kakek luluh dan mengizinkan mereka tinggal di sini. Namun ia membutuhkan ruang yang sangat luas. Fushi menjawab kalau masalah ruangan ia bisa membuatnya yang lebih luas lagi.
Nah, keesokan harinya si Fushi menunggu teman-temannya untuk datang di bandara melalui yayasan Tasty Peach. Di sana si kakek memperingatkan agar Fushi tidak berubah wujud di bandara ini. Namun si Aoki bersiaga dengan membawa double stick, siapa tahu yayasan ini adalah penipu. Nah, tak lama kemudian dua orang berjas datang dan mengaku kalau ia adalah orang yayasan. Ketika si Aoki bertanya apa itu yayasan Tasty Peach, orang yayasan menjawab kalau yayasan Tasty Peach adalah yayasan yang dibangun turun-temurun oleh Pangeran Bon di kerajaan Uralis. Ya, tentunya untuk mempersiapkan kebangkitan Pangeran Bon sendiri dan juga kemunculan Fushi. Dan akhirnya si Fushi dengan gembira menyambut teman-teman lamanya. Namun si Mesar malah menonjok Fushi karena jengkel dibangkitkan di sembarang tempat. Nah, setelah itu si Bon muncul dan menghentikan Mesar. Ternyata si Bon masih saja ditemani kedua teman hantunya itu, yaitu si Finn dan juga Nixon. Di sana Bon menjelaskan kalau Finn dan Nixon tidak mau dibangkitkan dan memilih menjadi hantu saja. Nah, setelah itu si Gugu juga datang. Nah, saat si Gugu bertanya di mana si Mart, Fushi menjawab kalau Mart sudah bahagia bersama keluarga barunya. Namun tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Si Mart ternyata datang bersama orang-orang yayasan. Saat si Fushi merasa bersyukur atas kedatangan Mart, Hitonari tiba-tiba datang dengan marah-marah karena dibangkitkan dalam keadaan yang masih muda. Ia tak terima karena tubuhnya ketika masih muda tak kebal racun. Namun Fushi menenangkannya kalau zaman sekarang sudah aman dan para noker sudah tidak ada lagi. Namun keadaan semakin kacau karena ulah si Mesar dan si Tonari ini. Dan akhirnya mereka ditangkap oleh pihak keamanan bandara. Namun setelah disuap akhirnya mereka semua dibebaskan. Dan akhirnya pulanglah mereka semua. Di tengah jalan si Aoki menyapa Mizuha. Terlihat kalau si Mizuha dengan muka sedih sedang membawa koper ingin pergi entah kemana. Nah, sesampainya di rumah, si Aoki VC-an sama orang tuanya dan memperkenalkan Fushi dan kawan-kawan kepada orang tuanya. Namun tiba-tiba rumah menjadi hancur akibat si beruang yang dibangkitkan Fushi. Saat si kakek dan cucunya sedih karena rumahnya hancur, ia akhirnya menenangkannya sambil membangun rumah kakek menjadi lebih besar lagi. Nah, karena tanah di belakang rumah kakek sangat luas dan itu merupakan milik kakek, Bon dan yayasan Tasty Peach akan menggunakan sebagai tempat si beruang. Dan akhirnya mereka semua mengerjakan aktivitas mereka masing-masing. Nah, saat mereka makan bersama, si Aoki bertanya apa yang akan kalian lakukan di dunia ini. Mesar menjawab kalau ia akan memikirkannya besok. Nah, setelah itu si Tonari berkata kenapa si Aoki ini berbicara sendiri. Di sana si Aoki menjelaskan kalau ia lagi VC-an dengan orang tuanya di tempat yang sangat jauh. Dan menjelaskan kalau teknologi saat ini bisa mempersatukan hati walau di jarak yang jauh. Nah, keesokan harinya saat si Hana pergi ke sekolah, ia menemukan ikat rambut Mizuha di mejanya. Tiba-tiba ibu Mizuha datang ke sekolah dan bertanya soal anaknya. Karena Mizuha sudah tidak pulang ke rumah selama 2 hari. Di sana si Aoki langsung mencarinya dan Hana pun demikian. Si Hana kesana kemari dan tidak juga menemukan Mizuha. Nah, di saat ia mencari, ia mengingat kata-kata Mizuha kepada Hana sebelumnya. Kalau Mizuha mati, apakah Hana akan sedih? Ya, tentunya Hana pun menjawab iya. Dan setelah itu si Mizuha pergi sambil berterima kasih. Nah, di rumah si Aiko khawatir karena kakaknya belum juga pulang dan sebentar lagi mau hujan lebat. Ketika si Hana sedang mencari Mizuha, ia kembali teringat kalau si Mizuha sebenarnya dijauhi oleh teman-teman di kelasnya karena sok pintar dan kegatelan dengan pacar orang. Mendengar hal itu, si Hana hanya terdiam dan pergi sambil marah-marah karena mereka semua menjelek-jelekan sahabatnya. Nah, singkat cerita si Hana ini mencari Mizuha walaupun dalam keadaan diguyur hujan. Dan saat si Hana ini terpleset hingga jatuh, ia pun kebingungan mencari kacamatanya. Dan secara tiba-tiba si Fushi muncul mengambilkan kacamatanya itu. Dan betapa terkejutnya Hana karena sosok yang mengambilkan kacamatanya menghilang entah kemana. Nah, saat sadar orang yang mengambilkan kacamatanya tadi ternyata menghilang begitu saja.
Tiba-tiba teman-teman Hana datang dan mereka semua melanjutkan pencarian. Sedangkan si Aoki yang sedang mencari Mizuha tiba-tiba diserempet mobil hingga terjatuh dan jidatnya berdarah. Bukannya panik, si Aoki ini malah bangga karena luka di jidatnya mirip dengan luka Kai. Nah setelah itu si Fushi tiba-tiba muncul karena merasakan rasa sakit Aoki. Di sana Fushi menyuruhnya untuk pulang karena adiknya mencemaskannya. Akan tetapi si Aoki malah nggak mau pulang karena masih ingin mencari Mizuha. Karena si Aoki kekeh nggak mau pulang dan ingin mencari Mizuha, akhirnya Fushi menenangkannya dan berjanji akan membawa Mizuha pulang. Di tempat lain si Hana bertemu ibu Mizuha yang juga mencarinya. Dan tiba-tiba si Aoki dan kakek datang dan menawari Hana untuk mencari di dalam mobil saja karena cuaca tidak mendukung. Nah di tempat lain si Mizuha yang sedang membaca buku akhirnya kaget bukan main karena tiba-tiba ada sosok gelap yang muncul di hadapannya dan ternyata sosok itu adalah Fushi yang menggunakan wujud Pocoa atau adiknya Bon. Di sana Fushi mengaku sebagai sepupu Aoki dan diperintahkan Aoki untuk mencari Mizuha. Nah setelah itu sang kakek muncul dan berkata kenapa Mizuha tidak bercerita kepada kakek kalau temannya datang. Kan kakek bisa buatkan es teh hangat. Karena sudah dijemput akhirnya mau tak mau ya Mizuha ini memutuskan untuk pulang dan berpamitan kepada kakeknya. Nah singkat cerita akhirnya bertemulah Mizuha dengan teman-temannya. Tak lama berselang ibunya pun datang dan memarahi Mizuha karena pergi tanpa pamit. Mizuha menjawab kalau dia pergi ke rumah kakek. Mendengar itu, ibu Mizuha langsung menelpon polisi karena menyangka kalau sang kakek membawa Mizuha dengan paksa. Namun Mizuha menghentikannya karena ia pergi ke rumah kakek karena alasan kangen dengan kakek. Mendengar itu, sang ibu bertanya apa saja yang Mizuha lakukan di rumah kakek. Ia menjawab kalau kakek hanya memberinya sebuah buku. Dengan kecewa, sang ibu menyuruh Mizuha untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat ibunya sedih. Dan sebelum ibu pergi, si ibu berterima kasih karena teman-temannya telah membantu mencari Mizuha. Mizuha juga berkata kalau ia akan pindah dari kota ini. Mendengar perkataan Mizuha, teman-temannya kaget. Di sana si Hana langsung memeluk Mizuha dan berkata kalau ia akan menangis kalau Mizuha pergi. Mendengar hal itu semua orang tercengang. Di sana si Hana berpesan kepada Mizuha kalau ada sesuatu yang dipendam lebih baik katakan terus terang saja dan jangan menahan diri. Dan akhirnya Mizuha berkata kepada Hana kalau ia masih ingin tinggal di kota ini. Dan setelah mengatakan itu, Fushi merasakan aura kegembiraan dari diri Mizuha. Nah di sekolah lagi-lagi Mizuha digibahin oleh teman-temannya kalau ia tuh kabur dari rumahnya selama 2 hari. Di sana si Hana menyuruh Mizuha untuk memberanikan diri bercerita kepada sang ibu kalau ia itu tak mau pindah dari sini. Nah di malam harinya saat Mizuha berendam, sang ibu dari balik pintu berkata kalau ia tak jadi pindah karena merasa Mizuha kabur dari rumah disebabkan tekanan dari perintah sang ibu. Di sana dengan ekspresi senang Mizuha berterima kasih kepada ibunya. Dan setelah mandi, ia menyadari kalau ikat rambut bulu pemberian Hana telah hilang. Dan saat bertanya kepada ibunya, sang ibu malah memberikan ikat rambut baru yang katanya ikat rambut favoritnya sejak masih SD. Nah keesokan harinya di sekolah, Mizuha meminta maaf kepada Hana karena menghilangkan ikat rambut pemberiannya. Namun Hana tak mempermasalahkannya dan malah bersyukur kalau Mizuha tak jadi pindah. Di sana Hana juga mengajaknya untuk pergi ke mall stasiun minggu ini untuk membeli sesuatu. Nah singkat cerita akhirnya pergilah mereka berdua ke mall stasiun di hari libur. Di sana mereka bersenang-senang, berbelanja, membeli krepes dan lain sebagainya. Nah saat makan krepes, pada awalnya Mizuha itu enjoy saja, namun tiba-tiba menangis tanpa sebab. Nah setelah itu si Mizuha sampai di rumah dan disambut oleh ibunya. Si Mizuha ini langsung masuk kamar dan berkata dengan nada tidak senang kalau liburannya ini menyenangkan. Nah di kamar si Mizuha ini bergumam kalau dari kecil ia sudah bisa melakukan apapun dengan sempurna.
Dan lama-kelamaan ia baru sadar kalau kelebihannya ini membuat teman-teman di sekitarnya membencinya karena merasa iri. Dan si Mizua ini mempunyai sifat tak suka bergaul dengan orang di bawahnya atau orang yang tidak ia hormati. Dan Mizua sadar kalau ia melakukan semua ini hanya untuk kebahagiaan sang ibu, bukan untuk kebahagiaannya. Sampai-sampai si Mizua ini berencana untuk mengakhiri hidupnya di masa muda ini. Tetapi saat ini ia senang mempunyai sahabat seperti Hana dan kawan-kawan yang menerimanya meski dibenci banyak orang. Nah, terungkap nih, si Mizua nih kabur dari rumah dan pergi ke rumah sang kakek karena mendapatkan surat dari sang kakek yang telah dirobek oleh sang ibu. Di saat sampai di rumah kakek, sang kakek menyangka kalau Mizua datang ke rumahnya karena sudah izin oleh sang ibu. Dan menyangka kalau ibunya Mizua setuju kalau Mizua menjadi generasi penerus pasukan pelindung. Nah, pada awalnya si Mizua ini kebingungan apa itu pasukan pelindung. Di sana sang kakek baru menjelaskan kalau pasukan pelindung itu adalah pasukan yang melindungi makhluk abadi legendaris. Di sana Mizua harusnya menjadi penerus pasukan pelindung generasi ke-18. Akan tetapi si ibu ini terus-menerus menolaknya. Makanya kan selama ini sang ibu memutuskan hubungan dan menjauhi kakek. Nah, setelah sang kakek bercerita, akhirnya si Mizua mengaku kepada kakeknya kalau ia tuh sebenarnya pergi ke sini tanpa seizin ibunya. Nah, setelah itu sang kakek mengajaknya ke perpustakaan bawah tanah dan memberinya sebuah buku asal-usul pasukan pelindung. Nah, di dalam buku itu tertulis kalau leluhurnya bernama Hayase yang melindungi makhluk abadi bernama Fushi. Fushi bisa menghidupkan teman-temannya yang telah mati. Dan diceritakan Fushi pernah menolong kerajaan kuno yaitu Renril dari serangan monster bernama Noker. Dan setelah membaca buku itu dan melihat gambar Fushi, akhirnya Mizua menyadari kalau ia pernah bertemu dengan Fushi dan mengingat perkataan Aoki kalau Fushi tinggal bersamanya. Dan tiba-tiba Fushi pun muncul dan mengajaknya pulang. Di sana ia curiga dari mana masuknya Fushi ini dan tak mungkin dari ventilasi karena terlalu kecil. Dan ia akhirnya tahu kalau aksi pemberontakannya ini membawanya kepada fakta yang begitu besar dan menemukan tujuan hidupnya yaitu Fushi. Nah, keesokan harinya Mizua bersekolah seperti biasa. Ia menyadari kalau ikat rambut pemberian ibunya hanya ikat rambut 30 ribuan saja yang bisa didapatkan di mall stasiun. Nah, sepulang sekolah ia menatapi ikat rambut pemberian sang ibu. Dan ketika sadar ia sudah ada di dalam rumahnya. Di sana tiba-tiba HP-nya berdering dan setelah mengangkatnya ternyata adalah ayah yang menelponnya. Sang ayah berpesan kepada Mizuha untuk memberitahu ibu kalau ayah tidak pulang hari ini. Dan setelah mematikan HP-nya, betapa terkejutnya Mizuha karena tangannya sudah memegang pisau dapur yang berlumuran darah. Tanpa pikir panjang, Mizuha mencari ibunya dan mendapati sang ibu sudah tak bernyawa. Saking paniknya, si Mizuha ini kabur dari rumah. Ia sempat terjatuh, di sana ia baru sadar kenapa ia melarikan diri dan tak ingat apapun yang terjadi. Mizuha buru-buru kabur karena ada orang yang hendak lewat di sana. Nah, di dalam semak-semak ia masih bertanya-tanya apakah dirinya yang membunuh ibunya. Dengan hati hancur ia berharap ada orang yang menolongnya. Dan tiba-tiba secara mengejutkan Fushi muncul di hadapannya dan berkata kalau ada kesulitan sebaiknya ceritakan kepada teman-temanmu. Di sana si Fushi menawarkan diri, adakah yang bisa ia banting? Akan tetapi si Mizuha malah menjawab dan menyuruh Fushi untuk menjadi temannya. Nah, ternyata sebelum Fushi bertemu Mizuha, si Fushi sudah mendatangi ibunya yang terbunuh karena merasakan rasa sakitnya. Dia bisa menemukan Mizuha berkat indera penciumannya dalam wujud anjing. Nah, setelah itu akhirnya si Fushi menerima permintaan Mizuha menjadi temannya. Saat Fushi ingin mengantarkan Mizuha ke tempat ayahnya, ia menolak karena takut akan ditangkap polisi karena membunuh ibunya sendiri. Di sana, Mizuha memohon kepada Fushi untuk menyelamatkannya dan menyembunyikannya di suatu tempat. Nah, di tengah perjalanan mencari tempat persembunyian, Mizuha menebak nama Fushi saat berkenalan.
Ia menceritakan kalau ia mengetahui asal-usul fusi karena telah membaca buku tentangnya. Singkat cerita, sampailah mereka di suatu kuil tua. Di sana Mizuha meminta macam-macam peralatan karena akan tinggal di sini. Saat si Fushi akan pergi mencari peralatan yang disebutkan, Mizuha melarangnya karena malam ini ia meminta ditemani karena takut sendirian. Setelah membersihkan badannya, akhirnya makanlah si Mizuha dengan makanan yang diciptakan Fushi. Saat bercerita, Fushi bertanya kenapa Mizuha membunuh ibunya. Mizuha menjawab kalau ia tak ingat apapun dan mendapati ibunya sudah meninggoy saat ia sadar. Di sana ia mengaku kalau ia benar-benar kecewa kepada ibunya. Di sampingnya selalu dikekang dengan kemauannya, ia juga memberikan ikat rambut 30 ribuan yang ia akui sebagai benda berharga. Nah, saat akan tidur, si Mizuha mengaku kepada Fushi kalau dia keturunan Hayase dan bertanya seperti apa leluhurnya itu. Fushi hanya menjawab kalau ia adalah orang baik, suka membantu orang, berbakti kepada orang tua, dan selalu memberi makan anak yatim. Singkat cerita, pagi pun tiba dan sarapan pun siap. Di sana si Fushi langsung pergi dan mencari kebutuhan Mizuha. Saat Fushi berkata akan menghidupkan ibunya, si Mizuha melarangnya karena masih ingin menenangkan diri. Nah, di rumah Yuki, seperti biasa, si Meser lagi-lagi ingin mencari Bon untuk meminta uang karena ingin berjudi di pacuan kuda. Namun temannya berkata kalau Bon lagi rapat dengan orang-orang yayasan. Di sana, si teman-teman Fushi berencana akan berbelanja. Nah, setelah itu si Fushi pun muncul dan memberikan uang kepada mereka. Namun, si Aiko melarangnya karena membuat uang kehilangan nilainya dan memutuskan membuka tabungannya yang isinya cuma uang receh. Melihat hal itu, akhirnya si Meser sadar dan malu serta berjanji akan mencari uang untuk mereka. Singkat cerita, berbelanjalah mereka semua dengan uang yang diberikan Aiko. Nah, di tempat lain, si Mizuha memberanikan diri menelpon ayahnya untuk meminta maaf. Namun betapa kagetnya Mizuha karena ayahnya menyuruhnya pulang karena sudah ditunggu ibunya. Tanpa pikir panjang, Mizuha pun langsung pulang dengan tergesa-gesa. Setelah sampai di rumah, bener saja guys, ternyata ibunya itu sudah menunggunya seperti biasa. Melihat hal itu, Mizuha ini sampai terheran-heran. Di sana si ibu juga meminta maaf dan memberikan ikat rambut yang ia sembunyikan. Dan memberi alasan kalau ia melakukan hal itu agar Mizuha menyukainya. Dan mulai sekarang, sang ibu akan memberikan Mizuha kebebasan bermain ataupun pergi dengan teman-temannya. Nah, di sana ternyata si Mizuha ini mengaku kepada ibunya kalau kemarin ia itu telah membunuhnya. Namun ibunya menyangkal sambil tersenyum kalau Mizuha mungkin bermimpi buruk karena stres. Nah, di taman bermain, terlihat seorang anak kecil ini memperhatikan seorang anak yang lagi bermain. Sementara itu, si Mizuha ini menemui Fushi di kuil tua dan menjelaskan kalau ibunya itu hidup kembali. Fushi menanggapi kalau ia belum melakukan hal apapun kepada ibunya dan jelas-jelas melihat jasad ibunya kemarin. Akhirnya pulanglah si Mizuha dan berjanji akan bertemu di sini lagi dengan Fushi setelah pulang sekolah. Nah, setelah si Fushi kembali ke rumah, teman-temannya ini ternyata sudah pada memakai pakaian modern. Sedangkan di televisi menyiarkan berita kalau akhir-akhir ini tuh banyak sekali orang yang kecelakaan namun tidak mati. Beberapa video menyiarkan kalau itu memang Fushi dan ada beberapa orang lain yang mirip seperti Fushi. Ketika terluka, ia tuh pulih seperti semula, ya kayak kekuatannya Fushi gitulah. Nah, keesokan harinya si Fushi ini mengintai Mizuha dan keluarganya. Dan saat si Fushi bertemu Mizuha, ia memberikan hadiah baju yang ia beli. Di sana si Fushi pun merenung apa yang terjadi ataukah ada makhluk lain seperti dirinya. Setelah Mizuha selesai memakai hadiah dari Fushi, Fushi mengajak Mizuha pergi ke rumahnya atau rumah Aoki. Nah, di sekolah Mizuha melapor kepada Aoki kalau ia akan mendatangi rumahnya esok lusa. Sementara itu Fushi yang mengawasi mereka terus-terusan berpikir apakah makhluk itu adalah Noker. Tapi intinya ia tuh sudah memastikan kalau di seluruh bumi ini ia memastikan tidak ada Noker sedikit pun.
Setelah itu si Fushi ini memanggil-manggil Mr. Black untuk meminta pendapat, namun ia tak kunjung keluar. Nah, singkat cerita, Mizuha tiba-tiba di rumah Aoki dan terlihat teman-teman Fushi menatapnya dengan tatapan tajam. Di sana, Tonari langsung menebak kalau orang ini pasti adalah pasukan pelindung karena matanya itu terlihat mirip. Nah, saat makan malam, Bon menyuruh teman-teman Fushi termasuk Fushi untuk melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh orang di dunia modern ini, yaitu bekerja, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, si Mart akan masuk SD. Tonari dan Fushi akan masuk SMP bersama Aoki. Si Kai dan Gugu akan masuk SMA. Namun di sana si Fushi menolak, lantas Bon menasihati Fushi untuk mengawasi dan menjaga Mizuha karena perintah dari arwah ibunya Mizuha. Nah, setelah itu Bon memanggil Fushi keluar rumah untuk berbicara empat mata. Di sana terungkap kalau ibu Mizuha benar-benar mati karena ditusuk anaknya sendiri, dan di dalam jasad ibu Mizuha adalah noker. Si Fushi kaget kok bisa ada noker, padahal Mr. Black memastikan kalau di dunia ini sudah tidak ada noker. Nah, setelah itu Bon menyuruh Fushi menghidupkan ibunya Mizuha. Saat jasad ibu Mizuha dibuat oleh Fushi, ternyata roh ibunya tidak terhisap masuk ke jasadnya, yang artinya jasad asli sedang digunakan noker. Di sana ibu Mizuha berpesan kepada Fushi melalui Bon untuk memberitahu Mizuha kalau ibu yang ada di rumah itu bukanlah ibu aslinya, melainkan noker. Si ibu menjelaskan kepada Bon kalau noker mungkin sudah mulai berevolusi sehingga tidak mudah dilacak oleh Fushi. Dan ibu Mizuha bukan satu-satunya orang yang dirasuki noker, dan pasti banyak orang lain yang sudah dirasuki noker di dalam tubuhnya. Nah, keesokan harinya Fushi dan Tonari pun bersekolah dan masing-masing mereka memperkenalkan diri. Saat di sekolah ya kalian tahulah apa yang dikerjakan orang primitif ini, malah main-main. Setelah istirahat terlihat kalau Fushi dikagumi oleh ciwi-ciwi di kelas, ya karena ganteng kali ya. Nah, di atas loteng Mizuha bertemu Hana dan bercerita kalau sekarang ia lebih menyukai ibunya dibanding ibunya yang dulu. Setelah mengatakan itu, Fushi pun muncul memarahi Mizuha kalau ibunya mendengar pasti ibunya akan kecewa. Mizuha pun pergi karena tak mau disalahkan. Bon pun muncul menjadi tukang bersih-bersih. Ia mengaku kalau ia juga mengawasi Mizuha dan juga Fushi, dan memberitahu kalau arwah ibu Mizuha berterima kasih kepada Fushi karena telah menegur Mizuha. Nah, setelah turun dari loteng, Fushi dihampiri oleh musuh Mizuha, yaitu murid yang kayak benci-benci gitu sama Mizuha, yang kita panggil saja dengan panggilan si Pony. Nah, si Pony ini memperingatkan Fushi untuk menjauhi Mizuha. Setelah didekati, si Pony ini malah grogi dan langsung kabur. Setelah itu, Aoki memperkenalkan Fushi kepada anggota klubnya. Dan setelah mereka melihat kemampuan Fushi, mereka awalnya takut seakan tak percaya. Si Tonari terlihat muak dengan pelajaran-pelajaran zaman modern ini. Sedangkan di luar sudah ramai anak-anak lain meminta bergabung dengan klubnya Aoki karena hanya ingin mendekati Fushi. Namun si Aoki ini menolaknya beralasan kapasitas ruangan sudah penuh. Nah, setelah itu Mizuha pun pulang karena masih kesal atas kejadian tersebut. Fushi pun menyusul karena ingin menenangkan Mizuha. Terlihat di lapangan ada seorang murid yang juga dirasuki noker. Setelah terjatuh hingga terluka, lukanya itu kembali seperti semula, ya mirip-mirip kayak kemampuan Fushi gitu guys. Nah, sedangkan si Fushi dan Mizuha ternyata pergi ke kuil tua. Di sana Mizuha bertanya siapakah yang Fushi suka. Namun si Fushi belum memahami arti suka itu sendiri sehingga membuat Mizuha tertawa akrab dengan Fushi. Ternyata teman-teman Fushi menguntitnya dan terlihat si Aoki ini cemburu karena menyangka kalau Fushi dan Mizuha itu pacaran. Nah, sebelum Aoki dan teman-temannya pulang, Hana berpesan kepada Aoki yang terus-terusan bersedih untuk memberanikan diri bertanya langsung kepada Mizuha tentang hubungannya dengan Fushi. Nah, saat makan malam, Bon bertanya soal topeng yang digunakan Gugu, apakah tidak mengganggunya di sekolah. Gugu hanya menjawab tak ada masalah. Nah, setelah itu sang kakek mengusulkan kepada Gugu untuk operasi plastik dan mengoperasi kantong alkohol di dalam tubuh Gugu karena tubuhnya bisa saja meledak.
Nah, setelah itu aktivitas berjalan seperti biasa. Di rumah, si Tonari menasihati Fushi untuk tidak terlalu dekat dengan Mizuha. Setelah itu, Semester datang dengan oleh-oleh atas kemenangan judinya. Nah, keesokan harinya saat berangkat sekolah, si Aoki bertanya kepada Mizuha apakah punya pacar. Mizuha menjawab kalau iya punya. Di sana si Aoki pun terlihat makin sedih. Mizuha kembali bertanya apa yang akan dilakukan Aoki kalau ia mencintai orang yang tidak mencintainya. Aoki menjawab kalau ia akan sedih dan pura-pura tidak mendengarnya. Dan ternyata nasib mereka sama. Nah, di belakang ternyata ada Fushi yang bertanya kepada Tonari mengapa ia melarangnya mendekati Mizuha. Tonari menjawab pada awalnya keturunan Hayase normal-normal saja, namun seiring berjalannya waktu ia pasti akan kembali menghantui Fushi seperti dulu. Nah, setelah itu kita akan diperlihatkan seorang anak kecil yang bermain ayunan sambil ketawa ketiwi. Nah, setelah Fushi mengikuti kelas olahraga, Fushi pun mencuci muka sambil merenung. Dia kembali mengingat perjanjiannya dengan Tonari kalau ia akan membuktikan kalau dunia ini tuh benar-benar aman. Saat merenung, Fushi didatangi ibu gurunya namun dicuekin begitu saja. Tolil. Nah, saat ibu guru menyuruh Fushi memotong rambutnya, Fushi teringat sesuatu dan langsung pergi meninggalkan ibu guru. Ternyata Fushi meminta Mizuha dan Hana membuatkan ikat rambut buat Tonari agar Mizuha dan Tonari bisa lebih akrab. Nah, di sana Fushi juga meminta kepada Mizuha untuk lebih akrab kepada Tonari. Nah, sepulang sekolah benar saja Mizuha dan Fushi mengejar Tonari dan memberikan ikat rambut agar mereka lebih akrab. Namun Tonari menolaknya beralasan tidak butuh. Mizuha menebak apakah karena dirinya merupakan keturunan Hayase. Si Tonari dengan terang-terangan mengutarakan perasaannya kalau ia tak mau akrab dengan keturunan Hayase dan membuang ikat rambutnya. Di sana ternyata Aoki muncul sambil menangkap ikat rambutnya. Di sana ternyata Aoki menyampaikan pesan Bon kalau Bon ingin menemui Fushi. Setelah teleportasi ke tempat Bon, ternyata Bon memperlihatkan Fushi seorang anak yang tubuhnya ini diambil alih oleh Noker. Bon mengetahui tubuh anak itu dikendalikan Noker karena Bon diberitahu langsung oleh arwah anak itu. Tanpa pikir panjang, Fushi mendatangi anak itu dan mengajaknya di suatu tempat. Ternyata Fushi ingin membunuhnya dan memastikan kalau itu adalah Noker. Namun Fushi sempat ragu dan tak jadi menusuk anak itu. Tapi tanpa disadari Fushi, anak itu malah menikam dirinya sendiri dengan muka-muka jahat. Kakaknya pun datang dan langsung memukul Fushi. Di sana anak yang bernama Mimori itu langsung pura-pura menangis. Tanpa pikir panjang, sang kakak membawa anak itu pergi. Namun setelah sampai di jalan raya ternyata ada mobil yang melintas melaju kencang. Dan saat akan tertabrak mobil, waktu pun tiba-tiba berhenti. Dan seorang anak kecil yang mengenal Fushi membawa Mimori dan kakaknya pergi. Saat waktu kembali seperti semula, Pak sopir pun heran ternyata ia tak melihat anak yang ditabraknya. Si Fushi tanpa pikir panjang berubah menjadi burung dan mencari anak itu. Nah, sampai keesokan harinya ia masih mencarinya dengan wujud serigala. Setelah mencarinya, si Fushi mendapati anak itu. Ternyata ia tinggal di panti asuhan. Tanpa basa-basi, Fushi langsung menuduh kalau anak itu adalah Mr. Black. Di sana Mr. Black mengaku dan menjelaskan apa yang terjadi pada tubuhnya. Di sana Mr. Black tidak bisa berubah menjadi seperti dulu lagi karena kekuatannya sebagian besar sudah diberikan kepada Fushi. Dan ia sengaja menjelma menjadi anak kecil berumur 11 tahun agar jikalau sudah mencapai umur 15 tahun maka tubuhnya akan melupakan semuanya. Yang artinya dalam 4 tahun lagi Mr. Black akan menjadi manusia biasa. Di sana juga Mr. Black mengkonfirmasi kalau memang di dalam diri Mimori adalah Noker. Sejak ratusan tahun semenjak Fushi membasmi Noker, beberapa Noker itu berevolusi menjadi sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dan tidak bisa dideteksi. Dan sekarang dunia ini sedang dilanda Noker dengan jumlah yang sangat banyak. Di sana Fushi marah kenapa Mr. Black hanya diam saja melihat Noker berevolusi.
Mr. Black menjelaskan sebenarnya Knocker bisa saja menghabisi manusia ratusan tahun yang lalu, tetapi Knocker tidak melakukannya dan memilih hidup berdampingan dengan manusia, yang artinya kubu Fushi kalah dalam pertarungan ini dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Di sana Mr. Black sudah menyerah dan tidak bisa berbuat apapun hingga membuat Fushi marah. Fushi merasa putus asa karena tidak bisa menciptakan dunia seperti yang ia janjikan kepada Tonari. Namun tanpa disangka-sangka ternyata si Aoki ini dari tadi di belakang Fushi dan mendengar semua percakapan mereka. Di sana Aoki menyemangati Fushi untuk tidak menyerah kepada Knocker. Yuki menyarankan kepada Fushi untuk melawan Knocker dengan kata-kata dan perasaan, yang artinya menyuruh Knocker keluar dari tubuh manusia dan berdamai dengannya. Nah, sebelum pulang Fushi berpesan kepada Aoki untuk merahasiakan ini kepada teman-temannya di rumah. Namun setelah di rumah ya kalian tahulah. Nah setelah itu Fushi memberi makan kudanya sambil berpikir apa perbedaan Knocker dan juga manusia. Namun tiba-tiba si Aoki datang dan berkata kalau perbedaan mereka adalah cinta. Manusia mempunyai cinta sedangkan Knocker tidak punya. Namun si Fushi ini malah bingung apa itu arti cinta. Tiba-tiba si Aiko pun datang menjelaskan kalau cinta itu adalah rasa kebersamaan, ketulusan yang berasal dari hati nurani. Walaupun dijelaskan demikian, si Fushi ini masih tetap tidak mengerti apa itu arti cinta. Saking pusingnya mikirin cinta, Fushi pun berubah menjadi penyu dan berenang ke dalam laut entah kemana. Setelah beberapa saat kemudian, ternyata Fushi kontraksi dan lekas ke pantai dan menggali tanah. Anjir, malah cerot di sana, cocok. Lah ternyata si Fushi ini malah bertelur. Di sana ia masih bertanya-tanya apakah rasa ini yang disebut dengan cinta. Nah keesokan harinya ternyata Mizuha ke pantai mencari batu-batuan atau kerang-kerangan. Tanpa diduga ia malah bertemu Fushi yang sedang berwujud menjadi penyu. Nah setelah Fushi bangun, betapa malunya Fushi melihat Mizuha. Di sana Mizuha pun ikut tertawa. Mizuha menjelaskan kalau ia kebetulan ingin ke pantai karena kesepian setelah Fushi tidak masuk sekolah beberapa hari lalu. Si Fushi pun juga menjelaskan kenapa ia menjadi penyu. Ia menjadi penyu karena ingin berpikir dengan tenang apa itu arti cinta. Mendengar itu Mizuha menjadi senang dan bersedia mengajari Fushi apa itu artinya cinta. Namun Fushi menegaskan kalau Mizuha nggak usah repot-repot mengajarinya. Mendengar hal itu Mizuha langsung sedih sampai nangis-nangis. Merasa bersalah dengan tindakannya tadi, si Fushi ini meminta apa yang harus dilakukan agar Mizuha tidak menangis lagi. Si Mizuha menjawab kalau Fushi hanya perlu menerima pengajarannya tentang apa itu arti cinta. Dan akhirnya Fushi mau tak mau menerima Mizuha mengajarinya apa itu cinta. Nah saat si Hirotoshi sadar betapa kagetnya ia karena dikira sudah mati. Seingatnya saat membawa kabur adiknya yaitu Memori, ia nyaris ditabrak mobil. Dan setelah itu kita diceritakan kejadian sebelum si Hirotoshi ini bertemu dengan adiknya. Dan ternyata si Hirotoshi ini merupakan anak beban keluarga yang sukanya main game dan tak ingat waktu. Dan ternyata si Hirotoshi ini adalah lolicon, yang artinya orang yang bucin terhadap anak gadis yang kecil. Di sana si Hirotoshi ini selalu dimarahi ayahnya ya karena kehidupannya yang begitu-begitu saja. Saat ayahnya akan menikah dengan seorang wanita yang mempunyai anak gadis kawaii, hidup Hirotoshi ini menjadi semakin berwarna. Karena impiannya mempunyai adik perempuan yang kawaii akhirnya terwujud. Nah si Hirotoshi ini tuh tiap pagi tuh cuma diam-diam melihat Memori pergi dan pulang sekolah dan sesekali mengintipnya di kamar. Namun anehnya si Memori ini terlihat murung terus dan tidak pernah senyum sama sekali. Nah suatu saat si Hirotoshi dan Memori ini ditinggal oleh kedua orang tuanya selama 2 minggu, ya tentunya untuk berbulan madu. Disitulah keanehan terjadi. Suatu saat si Hirotoshi ini akan memberikan Memori sebuah sepatu dan menemukan sebuah surat dari sekolah.
Kalau hari ini tuh Memori ada kelas terbuka yang mewajibkan orang tuanya datang. Namun karena orang tuanya berbulan madu, si Hirotoshi ini berinisiatif menggantikan ayahnya. Dengan buru-buru, si Hirotoshi ini bergegas ke sekolah dengan memakai jas ayahnya yang kekecilan, hingga beberapa jahitan robek karena tidak muat. Nah, sesampainya di dalam kelas, ternyata si Memori ini tidak ada di dalam kelas. Di sana si Hirotoshi ini langsung mencari Memori dan tidak menemukan di ruangan manapun. Di tengah-tengah pencarian, si Hirotoshi ini melihat Memori yang sedang melompat dari atas gedung dengan wajah yang sedih. Dan saat si Hirotoshi mengecek ke bawah, ia terkaget karena melihat darah dan sepatu adiknya yang tercecer. Dan beberapa saat kemudian Memori pun muncul dengan wajah penuh darah. Di sana si Hirotoshi heran karena sikap Memori berubah drastis. Yang awalnya pendiam kini makin ceria. Dan semenjak hari itu si Hirotoshi ini merasa kalau si Memori yang sekarang bukanlah Memori yang dulu. Nah, setelah itu si Hirotoshi ini selalu menguntit adiknya selama setahun. Dan tidak menemukan keanehan lain selain sifatnya yang berubah. Nah, suatu saat si Hirotoshi ini membeli jus dan kehilangan jejak Memori. Dan saat mencarinya, ia menemukan Memori yang ditikam oleh seseorang yang tak lain adalah Fushi. Dan ia pun bergegas membawa Memori dan ya tertabraklah seperti apa yang sudah terjadi. Namun ia mendengar suara aneh kalau ini hanyalah mimpi dan membuatnya terbangun dari tidurnya. Begitu sadar, ia sudah ada di dalam kamar dan mendapati luka adiknya yang sudah sembuh. Di sana si Hirotoshi ini malah bertanya kepada adiknya apakah ia adalah Memori dan kenapa ia tidak bisa mati dan juga terluka. Lantas dengan muka-muka jahat, si Memori ini mengaku kalau ia bisa menyembuhkan lukanya dengan caranya sendiri sambil memperlihatkan memeunya dan mengaku kalau ia adalah adiknya yaitu Memori. Nah, mulai dari situlah si Hirotoshi ini menginginkan Memori yang dulu dan terus mengikutinya dan melihat gerak-geriknya. Nah, di tempat lain si Fushi ini kembali teringat karena menerima permintaan Mizuha tentang pengajaran apa itu cinta. Di sana Fushi terbayang-bayang dengan leluhurnya yaitu si Hayase dan Kahaku. Dan ternyata si Fushi menggunakan wujud Parona yaitu kakaknya Mars. Tak berselang lama, ternyata si Mars malah muncul dan kembali bersedih karena teringat oleh kakaknya. Di sana si Fushi menghibur Mars dengan memberikan boneka dan bertekad untuk melindungi semua teman-temannya dari serangan Noker. Nah, keesokan harinya di sekolah, si Fushi terus-terusan berpikir bagaimana cara melawan Noker. Sampai-sampai tuh ia dimarahi gurunya karena tak mengerjakan soal ujiannya. Karena merasa diganggu saat berpikir, si Fushi ini berteleportasi ke atas loteng dan meninggalkan tubuhnya di dalam kelas. Dan saat ia berubah bentuk menjadi serigala untuk mencari Noker Memori, lah si anak Dajjal ini malah muncul nungguin Fushi di sana. Dan akhirnya gelut pun terjadi. Di awal pertempuran, si Memori ini bangga karena sudah melukai Fushi. Namun ternyata si Fushi bisa kapan saja berteleportasi dan menyerang Memori. Dan ternyata tubuh Memori ini merasakan sakit saat Fushi memotong tangannya. Dan saat si Noker Memori ini sudah beregenerasi, si Noker Memori pun lanjut menyerang Fushi. Namun si Fushi dengan mudah mengalahkannya hingga memotong-motongnya. Aoki yang melihat hal tersebut langsung panik dan meminta penjelasan kepada Fushi. Nah, saat si Aoki tolil ini ingin menyelamatkan si Memori, Fushi menghentikannya dan berkata kalau itu adalah Noker. Di sana si Aoki langsung dilemparkan oleh Memori. Tanpa pikir panjang, si Fushi langsung menolongnya dengan menggunakan wujud kakaknya Gugu. Di sana si Aoki menasihati Noker Memori untuk berdamai dan malah dilempar alat pemotong. Setelah itu si Noker Memori langsung melompat terjun untuk menyerang Fushi. Namun Fushi dengan mudah mengurungnya di dalam pohon. Di sana si Fushi bertanya apa tujuan Noker sebenarnya. Si Noker menjawab kalau tujuannya adalah perdamaian dunia. Si Fushi pun berniat mengurungnya sampai ia menjawab semua pertanyaannya. Namun karena si ibu guru panik melihat Fushi yang lain tak sadarkan diri, akhirnya Fushi melepaskan Noker Memori itu. Di sana si Noker Memori membawa tubuh kopian Fushi dan berjanji akan bertemu lagi.
Dan akhirnya si Fushi asli kembali ke tubuh semula yang membuat si ibu guru lega karena si Fushi kembali sadar. Di sana ternyata si Hirotoshi menyaksikan semua kejadian tersebut dan sialnya malah ketahuan sama Noker Mimori. Nah, sebelum kejadian itu kita akan diperlihatkan oleh Mizuha yang lagi melamun memikirkan pertemuannya dengan Fushi di pantai kemarin. Di sana ia terlihat kangen ingin bertemu dengan Fushi. Ya intinya anak ini tuh berpikir bagaimana cara untuk bertemu Fushi yang sudah tidak masuk sekolah beberapa hari kemarin. Akhirnya setelah berpikir ia memutuskan untuk mencari batu berkilau untuk diperlihatkan kepada Aoki. Namun dengan niatan bertemu Fushi. Dan akhirnya ke pantailah si Mizuha ini mencari batu tersebut. Nah, di sana ia bertemu dengan Fushi yang menjadi penyu dan bersedia mengajari Fushi apa itu arti cinta. Ya, walau dengan paksaan sih. Nah, sehabis melamun, ia melihat Fushi yang lagi pingsan dan tak sadarkan diri. Sampai-sampai tim medis ini diprank oleh Fushi. Setelah itu, si Mizuha mengantar Fushi ke rumahnya karena khawatir ya dengan modus ingin mengajak Fushi jalan-jalan atau kencan di hari libur nanti. Mendengar itu, si Aoki yang nguping ini auto panas dong dan mengingatkan Fushi kalau minggu ini kita akan membuat rencana mengalahkan Noker untuk menyelamatkan dunia. Namun dengan polosnya si Fushi menjawab kalau jadwal membuat rencana akan tetap berjalan dan ia akan berjalan-jalan dengan Mizuha terlebih dahulu. Akhirnya setelah Fushi setuju, Mizuha pulang ke rumah dan janjian akan bertemu jam 10 nanti. Nah, karena si Mizuha ini mintanya jam 10, si Fushi dan kawan-kawan akhirnya rapat sebelum jam 10. Di sana ia pun rapat dengan Mr. Black. Fushi pun menceritakan kalau Noker itu berbahaya karena kemarin telah adu mekanik bersamanya. Namun si Mr. Black tidak mau membantu Fushi karena menganggap dunia ini sudah berada di puncak kedamaian. Jika Fushi menganggap ia berbahaya, Mr. Black menyuruh Fushi untuk menghabisinya sendiri. Tak berselang lama, si Sumika datang dan memperkenalkan diri kalau ia adalah kakak dari adik-adiknya di panti asuhan. Setelah itu ternyata si Bon muncul dan mengajak Fushi mengobrol di luar. Nah, singkat cerita pindah tempatlah mereka semua di restoran tempat mereka biasa rapat. Di sana Bon menyampaikan keinginan roh Mimori kalau tak usah mengalahkan Noker lagi. Hingga membuat Fushi pusing kenapa kok roh Mimori ini membiarkan tubuhnya itu digunakan Noker. Setelah itu si Fushi ini menyuruh roh Nixon dan temannya untuk mengikuti Noker Mimori. Namun roh ibu Mizuha memperingatkan jangan sampai hal itu membuat para Noker ketahuan. Jika ketahuan maka akan terjadi peperangan. Di sana si Bon menyuruh Fushi untuk bersiaga akan kemungkinan serangan Noker. Di sana ibu Mizuha menyuruh Fushi untuk menyerang di bagian tengkuk dan menghilangkan kesadaran Noker lalu menghabisi kepalanya. Walau si Fushi ragu, ia akan melakukannya. Di sana si Fushi ini terlihat agak ragu karena rasa sakit yang dialami Noker juga ia rasakan. Mr. Black berkata kalau ia tidak akan membantunya, hingga membuat si Fushi ini marah besar hingga mendorongnya. Saat si Mr. Black terjatuh dan merasakan sakit, si Fushi juga merasakan sakit 2 kali lipat. Di sana, si Aoki menemukan kertas soal yang dikerjakan Mr. Black tadi dan isinya salah semua. Namun di dalamnya ada pesan tersirat. Nah, setelah itu kita diperlihatkan si Hirotoshi yang dianiaya oleh Noker Mimori karena telah memata-matainya. Singkat cerita, kencanlah Fushi dengan Mizuha. Dan saat berbelanja, lagi-lagi Fushi memikirkan gimana cara mengalahkan Noker. Dan saat si Fushi memakai baju modern, terlihat si Fushi ini dilirik ciwi-ciwi yang ada di sana. Tak lama kemudian Sumika mendatangi Fushi dengan marah-marah karena telah melukai Satoru atau Mr. Black. Sumika sangat menyayangi Satoru karena melihatnya sendirian di tengah jalan dan kehujanan. Dan saat ia membawa ke panti asuhan, ia melihat seolah-olah Satoru ini melakukan hal itu semua pertama kalinya. Makanya ia bertekad untuk menjaganya. Di sana si Fushi malah menertawainya dan mengatakan kalau Satoru bukan seperti orang yang Sumika kira.
Mendengar hal itu, ya otomatis Sumika ini tambah marah guys. Pada awalnya si Mizuha ini ingin melawannya, yakin menang karena pernah jadi juara beberapa bela diri. Namun si Sumika ini malah memperlihatkan opainya yang membuat si Mizuha minder dan malah kabur bersama Fushi. Namun si Fushi ini berubah wujud menjadi Mia dan berhasil mengelabuhi Sumika. Nah setelah itu ada beberapa anak SD yang ingin memfotonya. Saat sudah difoto, si Fushi teringat kalau pemilik tubuh ini yaitu Mia dulunya berkeinginan menjadi model. Di sana si Mizuha berkata kalau Fushi sudah mengabulkan impiannya. Nah singkat cerita, si Fushi ini berubah menjadi Uroi yang impiannya memelihara banyak binatang dan si Oppa yang tertarik pada astronomi. Nah saat sudah pulang, si Tonari ini bertemu dengan Fushi yang berwujud menjadi Oppa. Di sana si Tonari merasa bernostalgia, namun saat si Tonari tahu kalau Fushi menggunakan wujud teman-temannya dan berkencan dengan Mizuha, si Tonari ini marah dan kecewa dengan Fushi. Karena teman-temannya dibunuh oleh Noker dan Noker itu merupakan sekutu dari keturunan Hayase. Nah singkat cerita, pulanglah mereka semua dan si Fushi terlihat murung karena telah melukai hati Tonari. Dan si Oki datang bersama Gugu dan berpesan kepada Fushi kalau Bon menunggunya di sekolah. Sambil galau karena hal itu, si Fushi pun sampai ke halaman sekolah. Sambil menunggu Bon dan yang lain, si Fushi ini menggunakan wujud kakek sake sambil nge-fly. Namun tak berselang lama, si Fushi ini datangi Hirotoshi dengan keadaan bugil. Di sana si Hirotoshi memohon kepada Fushi dan kawan-kawan untuk menyelamatkan adiknya. Di sana si Hirotoshi berterus terang kalau dia adalah kakaknya Mimori dan ia mengetahui kalau itu adalah Noker karena ia melihat pertarungan adiknya bersama Fushi. Dan mengaku kalau selama ini ia tahu lebih banyak tentang Noker, maka ia akan dicambuk tengah malam oleh si Noker Mimori. Nah, sedangkan si Nixon dan Fan yang melacak Noker Mimori ternyata belum juga kembali. Si Fushi mencoba melacak Mimori, sedangkan Hirotoshi bertanya apakah Fushi bisa menghidupkan kembali Mimori yang sudah mati. Setelah mendengar kalau Fushi bisa menghidupkannya kembali, ia pun langsung bersyukur. Namun yang menjadi satu masalah, roh Mimori sendiri tidak mau hidup. Dan Bon mengaku hanya dia yang bisa melihat roh yang ada di dunia ini. Di sana si Hirotoshi meyakinkan kepada roh adiknya untuk hidup kembali. Namun ia menolak karena si peniru ataupun Noker dapat membuat semua orang bahagia dibandingkan dirinya. Di sana si Hirotoshi menceritakan kalau setahun ini ia mengikuti adiknya yang sudah menjadi Noker. Ia sempat ditahan polisi karena menguntit anak kecil. Namun si polisi tak tahu kalau ia adalah wali murid. Di sana sang guru memberikan surat yang akan Mimori ceritakan pada festival sekolah tepat sebelum kematian Mimori. Setelah Hirotoshi membacanya, akhirnya terungkap kalau Mimori sebelum ditinggal ayahnya, ia selalu berlibur ke pantai, mendaki gunung, dan main ski. Ya pokoknya banyak lah. Yang intinya Mimori ini selalu bahagia bersama keluarga lamanya dan ia berharap bisa bahagia kembali dengan keluarga barunya. Namun tidak ada orang yang peduli padanya. Nah saat si Hirotoshi ini menceritakan hal itu kepada semua orang yang mendengarnya itu merasa tersentuh hingga roh Mimori pun demikian. Namun tak berselang lama si Noker Mimori ini malah datang dan mengajak kakaknya pulang. Dan menegaskan kepada Fushi dan kawan-kawan untuk apa menghidupkan orang yang sudah bertekad mati. Di sana si Hirotoshi maju dan menegaskan kepada Noker itu untuk menyerahkan tubuh adiknya. Namun bukannya dikabulkan, si Hirotoshi ini malah diumbar aibnya sebagai om-om lolicon yang bau badan. Setelah mendengar itu, tanpa pikir panjang si Hirotoshi ini menyerang Noker itu dengan pedang yang ia minta dari Fushi. Namun baru satu kali serangan, si Hirotoshi ini sudah terlempar. Di sana Noker Mimori menegaskan alasan para Noker melakukan ini demi kedamaian dunia. Fushi menjawab kalau Noker bukan menjaga kedamaian dunia, namun merampas atau mencuri tubuh orang lain. Si Noker dengan santai menjawab kalau merampas dan mencuri tubuh manusia hanya ia lakukan di zaman dahulu dan sekarang sudah berbeda. Dia hanya tinggal di dalam tubuh manusia dan menjaga kedamaian dunia. Yang ia maksud menjaga kedamaian dunia adalah menjalankan tubuh manusia ke jalan yang semestinya.
Nah, setelah itu Noker Mimori menceritakan kalau Mimori itu selalu ditinggal ibunya berpacaran dengan pria lain dan hanya mendapat makanan saat pacar ibunya datang. Dan setiap ibunya ganti pacar, ia tuh selalu pindah rumah dan pindah sekolah. Makanya ia tak punya teman di sekolah. Pada awalnya ia tuh selalu bahagia karena melihat ibunya bahagia. Namun ia baru menyadari kalau ia tuh tak diperhatikan sama sekali oleh keluarganya sendiri. Setelah festival olahraga sekolah yang wajib dihadiri oleh orang tua murid, ia sadar betapa menyedihkan dirinya. Nah, ketika si Mimori ini melihat seorang anak yang kakinya kesakitan dan dimanja oleh ibunya, si Mimori ini memberanikan diri melompat berharap ibunya akan datang. Dan setelah melompat dan mengalami cedera, sang guru malah tidak bisa menghubungi ibunya. Ya, mungkin sibuk ngen. Dan ternyata benar guys, setelah si Mimori ini pulang dengan berjalan kaki, ia mendapati ibunya lagi-lagi bersama pria baru. Dan saat si Mimori ini memberikan tagihan rumah sakit, betapa terkejutnya sang ibu karena tidak terima dengan tagihan yang begitu banyak. Ya, intinya si Mimori ini dianggap beban oleh ibunya sendiri guys. Nah, di malam harinya si Mimori ini menangis tanpa henti. Bukannya ditenangkan, si ibu malah memarahinya. Nah, dari situ si Mimori ini ingin mati dan si Noker mulai merasuki tubuhnya. Nah, setelah mendengar cerita dari Noker, si Fushi ini sempat kebingungan. Si Noker ini sebenarnya baik atau jahat? Namun si Fushi menegaskan kalau perbuatan si Noker tetap salah. Si Noker menanggapi kalau perbuatannya ini merupakan penyelamatannya dari penderitaan Mimori. Nah, setelah itu si Hirotoshi tidak terima dan malah menyerang Noker tersebut. Baru sekali tendang, si Hirotoshi ini langsung terhempas ke dinding sekolah. Ya, syukurnya si Hirotoshi ini diselamatkan oleh Fushi. Fushi menegaskan kalau Noker itu bukanlah tandingannya. Namun dengan tekad yang kuat, si Hirotoshi ini tetap maju dan akan menunjukkan tekadnya untuk membawa adiknya kembali. Namun ya, kalian bisa lihatlah. Si Hirotoshi ini malah dicabuti rambutnya. Roh si adik yang merasa kasihan mencoba menghentikan si Noker, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Di sana terlihat si Noker terus-terusan menganiaya Hirotoshi. Roh Mimori memohon kepada Bon untuk menghentikannya, namun Bon melarang Fushi membantu karena ingin mendengar ucapan Mimori kalau ia ingin hidup lagi. Hirotoshi yang sudah babak belur tetap percaya kalau ia pasti berhasil meyakinkan Mimori. Sebelum si Noker ingin membunuh Hirotoshi, roh Mimori berkata kalau ia ingin hidup. Dan sebelum Noker menghantam Hirotoshi, si Bon melemparkan pedang hingga menembus leher si Noker. Dikira sudah mati, ternyata si Noker ini masih bisa hidup lagi guys, dan malah menyandra Hirotoshi. Berbangga dengan kekuatannya, si Noker lain dengan menggunakan wujud Funa berhasil memenggal leher Noker Mimori. Di sana Noker Funa meminta maaf karena kegaduhan yang telah dilakukan Noker Mimori. Di sana si Noker Funa membawa kepala Noker Mimori dan membakarnya di tumpukan petasan. Gila, brutal parah nih guys. Di sana ia menyuruh Noker Mimori untuk mengulang dari awal lagi. Di sana Fushi sempat bertanya bagaimana cara membunuh Noker. Si Noker Funa menjawab kalau cepat ataupun lambat Fushi pasti bakal tahu cara membunuh Noker. Dan sekaligus menjelaskan kalau peran Noker Mimori sudah berakhir dan ia hanya ditugaskan untuk mengeksekusinya. Nah, keesokan harinya si Fushi dan kawan-kawan membangkitkan Mimori. Betapa senangnya Hirotoshi melihat adiknya yang kembali hidup seperti sebelumnya. Nah, setelah menjenguk Hirotoshi, Fushi dan kawan-kawan bergegas pulang. Di sana ia masih belum mendapatkan kabar dari Nixon dan juga Van tentang gerak-gerik Noker. Si Fushi sudah tahu kalau dirinya itu diawasi oleh Noker dimanapun ia berada. Si Fushi lantas pergi dan tidak akan kembali ke rumah sampai ia berhasil mengalahkan Noker. Nah, di sekolah terlihat si Mizuha ini galau karena Fushi ini tak masuk sekolah lagi guys. Di sana ia dirayu-rayu teman lakinya bernama Rikuya yang menyangka kalau Fushi mungkin lagi main sama cewek lain. Pada awalnya si Mizuha ini tetap cuek, risih karena Rikuya ini selalu mengikutinya.
Dan ternyata si Fushi lagi mengintai Funa yang di dalam dirinya juga ada Noker. Lantas Fushi mendatangi Funa yang berada di dalam gudang, serta menanyakan siapa yang memerintahkannya kemarin. Namun si Funa ini seolah tak mengerti apapun. Di sana Fushi menebak kalau Funa pasti ingin mati saja, makanya ia berhasil dirasuki oleh Noker. Nah, saat si Funa pergi, si Fushi ini menahannya dengan tangan, dan secara kebetulan si Mizuha dan Rikuya lewat. Saat si Fushi dan Funa seolah mau ciuman, si Rikuya ini langsung menghajar Fushi karena membela Mizuha. Saat si Rikuya ini mengomeli Fushi, Mizuha pun langsung nabok si Rikuya. やっぱり君は女の子だね。 Sepulang dari sekolah saat makan malam, terlihat si Rikuya ini mimisan. Dan saat ia mencuci muka sebelum tidur, gigi Rikuya ini lepas satu dan membagongkannya. Saat pagi hari, semua gigi Rikuya terlepas dan badannya seolah dibonyokin oleh orang satu kampung. Di sekolah, rumor tentang Rikuya yang tulangnya pada patah pun tersebar. Nah, di ruangan klub, si Mizuha menangis atas apa yang terjadi kepada Rikuya. Sedangkan si Fushi terus mengintai Funa dan mengawasi gerak-geriknya. Karena ingin terbebas dari pengawasan Noker, Fushi akhirnya mendapatkan ide kalau ia harus menjadi makhluk kecil seperti Noker agar tidak bisa dideteksi Noker. Di sana ia menjadi nyamuk, namun sialnya si Fushi ini malah digampar oleh Funa sampai mati dan kehilangan wujud nyamuknya. Di sana Funa didatangi oleh Mizuha dan ternyata si Mizuha ini langsung menikam Funa hingga meninggoy. Ternyata yang mengendalikan tubuh Mizuha adalah Noker. Fushi yang berwujud menjadi kucing sedikit panik melihat hal tersebut. Saat si Mizuha ingin menusuknya lagi, Fushi pun menghentikannya. Di sana terlihat si Mizuha dengan muka-muka tak berdosa terlihat bingung dan tak mengerti apa yang terjadi. Di sana Fushi akhirnya tahu kalau Mizuha juga dulunya ingin mati, jadi sudah terjangkiti Noker. Lah kampretnya, si Mizuha ini malah meminta dipeluk seolah tak terjadi apa-apa. Ternyata Funa bangkit lagi yang artinya tubuhnya 100% dikendalikan oleh Noker. Melihat hal itu, si Fushi langsung bersiaga jangan sampai kedua Noker itu menyerangnya. Di sana si Noker Mizuha mengenalkan diri kalau dia adalah Noker yang selama ini ada di dalam tubuh para pemimpin pasukan pelindung. Si Noker Mizuha bercerita kalau dirinya itu bereinkarnasi dan masih mewarisi ingatan lamanya. Ia berhasil bereinkarnasi karena sosok pimpinan terakhir yaitu Mizuha berniat ingin mati dan jiwanya merasa terpanggil. Nah, setelah berhasil bereinkarnasi di bumi, ia pun memasuki tangan kirinya dan berhasil sampai di kepala Mizuha. Di sana, si Noker ini menanamkan akar dan si Noker ini memproteksi tubuh Mizuha dari serangan. Ya, sewaktu-waktu Mizuha ini diserang, maka otomatis tubuh Mizuha ini melindungi diri sendiri. Mendengar penjelasan itu, si Fushi hanya mengatakan kalau itu adalah hal yang konyol. Si Noker hanya memanfaatkan tubuh pasukan pelindung seolah menjadi kawan hanya untuk menyerang Fushi dan juga teman-temannya. Noker bercerita setelah kejadian Kahaku yang bunuh diri, ia sempat menyesal dan berjanji tidak akan membunuh manusia lagi. Tak membunuh matamu, ini si Funa barusan kau bunuh, kata Fushi. Di sana si Noker beralasan kalau manusia sudah punya kemauan mati, berarti ia sama saja dengan mati. Si Noker Mizuha menjelaskan kenapa ia membunuh Funa yang asli. Karena ternyata si Funa ini menyimpan rasa kepada Fushi. Dan hal itu membuat Mizuha tertekan. Makanya ia membunuh Funa yang asli dan memberikan tubuh itu 100% kepada temannya yaitu Noker. Dan itu juga yang ia lakukan kepada ibu Mizuha. Karena ibu Mizuha menyiksa majikannya yaitu Mizuha. Fushi membantah karena sebenarnya di dalam diri ibu Mizuha juga ada Noker. Jangan-jangan itu hanya gimmick untuk memperbanyak sekutunya. Bahkan ia tega memanfaatkan anak kecil seperti Mimori. Noker Mizuha menjelaskan kalau ia memerintahkan bawahannya menghabisi Noker Mimori karena Noker itu terlalu ekstrim dan menyusahkan Fushi. Karena ia hanya diperintah memata-matai Fushi dan mencari tahu letak kehidupan Fushi. Lah malah kelewat barbar, makanya ia membunuhnya saja. Lantas Fushi bertanya apakah Noker akan membunuh Fushi. Si Noker menjawab kalau ia sekarang hanya ingin hidup bersama Fushi.
Nah setelah itu terlihat si Tonari memikirkan dirinya kok bisa marah sama Fushi. Padahal si Fushi ini tidak salah dan hanya ingin membuat teman-temannya bahagia. Dan menyadari kalau mungkin tubuhnya yang masih anak-anak ini membuatnya baperan. Nah kita kembali ke Fushi. Di sana si Fushi merasa jijik kalau harus hidup berdampingan dengan Noker. Jika Fushi mau menerima Noker, maka para Noker berjanji akan bertindak sesuai perintah Fushi dan bersedia menanggung rasa sakit yang Fushi rasakan. Ia kembali mengingatkan Fushi kalau para Noker mengikuti apa yang March katakan kalau membunuh itu salah. Tujuan Noker sebenarnya adalah memurnikan hati manusia, bukan menginvasi tubuh manusia. Setelah itu, si Noker Mizuha mulai mendekat dan membuat Fushi merasa jijik. Di sana, si Fushi mendorong Noker Mizuha hingga kesadaran Mizuha kembali. Namun, si Fushi ini masih bingung mana Mizuha yang asli dan mana yang Noker. Di sana, si Mizuha meminta Fushi untuk mencintainya. Karena merasa akan dimanfaatkan, si Fushi ini lantas kabur. Di sana, si Noker Funa menenangkan Mizuha, sampai membuat si Mizuha sendiri heran kok Funa baik-baik saja. Setelah itu, si Fushi berlari entah kemana sambil memikirkan pengakuan Noker tadi. Di tengah jalan, ia malah tabrakan sama Tonari. Di sana si Fushi meminta maaf kepada Tonari karena memakai wujud teman-temannya tanpa izin. Namun saat Fushi akan pergi, si Tonari ini menahannya dan meminta maaf kalau itu adalah salahnya. Karena menganggap wujud teman-teman adalah miliknya. Padahal si Fushi berhak melakukan semaunya dan si Tonari ini tidak berhak melarangnya. Di sana Tonari juga berterima kasih karena sudah memikirkan perasaan teman-temannya. Dia berjanji tidak akan baperan lagi. Namun Tonari kaget karena raut wajah Fushi yang tidak biasa. Si Fushi pun meninggalkan Tonari tanpa menghiraukannya. Di sana ia malah ketemu Bon. Fushi bertanya kepada Bon apakah Noker itu baik ataupun jahat. Saat ini ia tuh sedang kebingungan memikirkan hal itu. Nah si Bon ini menjawab kalau Noker tentu adalah makhluk jahat karena mengambil derita orang lain. Dan penderitaan itu seharusnya dialami sendiri oleh masing-masing manusia. Dan akhirnya si Fushi ini malah tambah pusing memikirkan perkataan Bon. Si Fushi ini langsung pergi tanpa berkata-kata. Nah karena hujan makin deras dan Mizuha belum juga balik, ibu Mizuha memutuskan untuk mencari anaknya. Dengan cepat ibunya ini menemukan lokasi Mizuha. Ya namanya Noker pasti saling berhubungan guys. Nah di sana si Mizuha ini terharu karena ibunya begitu peduli. Tak berselang lama, si Fushi pun muncul dan mengacungkan pedang, serta mengatakan cukup sandiwaranya menjadi manusia ini. Nah setelah itu, si Fushi ini perlahan mendekat dan mengancam, jikalau mereka berdua tidak berpisah maka ia akan menebasnya. Di sana sang ibu menyuruh Mizuha mundur karena ingin melindunginya. Namun si Mizuha ini memeluk ibu palsunya karena tidak bisa meninggalkan ibunya. Lantas si Fushi menyimpan pedangnya dan mempersilahkan Noker untuk mengklarifikasi. Karena si Noker ibu Mizuha hanya diam, maka si Fushi menancapkan akar ke tubuh ibu Mizuha sampai ia merasakan rasa sakit. Si Fushi mengancam akan membakarnya dengan cairan besi. Namun si Mizuha ini malah menerjang Fushi memohon agar ia tak membunuh ibunya. Nah di sana si Noker ini menyuruh Mizuha agar tidak mencemaskannya dan malah mengajaknya pulang dan juga mabar. Si Fushi bertanya-tanya kenapa Noker di dalam tubuh mereka berdua tidak balas menyerang. Saat si Fushi mencoba membakar tubuh ibu Mizuha dari dalam, si Mizuha ini memohon kepada Fushi karena ia butuh ibu yang ini. Ya alasannya simpel sih guys, karena dia tuh dibebaskan untuk ngapa-ngapain. Ya intinya itu dia bahagia dengan ibu barunya. Melihat Mizuha memilih ibu barunya dibanding yang asli, si Fushi lantas melepaskan akarnya dan pergi begitu saja. Di sana ternyata tuh ada roh ibu aslinya guys yang memperhatikannya sambil menangis. Si Fushi juga dijemput oleh Bon. Fushi berkata kalau ia tak tega membunuhnya. Nah keesokan harinya si Fushi ini masih saja pusing memikirkan sifat Noker di dunia modern ini. Si Aoki berpikir bagaimana si Noker bisa bertukar informasi dengan mudah. Dan ternyata si Mr. Black bisa mengetahui seorang itu Noker ataupun bukan. Ia bahkan tahu kalau tubuhnya setengah menyatu atau sepenuhnya menyatu.
Nah, setelah tahu kalau orang itu adalah Noker, si Fushi ini malah ingin membunuh Noker tersebut. Namun dihalangi oleh Bon karena sangat menonjol. Si Aoki menyarankan untuk mencari bosnya dan membuat kesepakatan damai. Nah, singkat cerita, pergilah mereka di kafe andalan. Ternyata si Fen dan Nixon dan ibunya Mizuha sudah kembali dari misi pengintaian. Dan ternyata ia selama ini mengikuti Noker Mimori di malam hari. Ia kemudian memasuki saluran air. Setelah berjalan cukup lama, Nixon dan Fen dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah yang dilapisi oleh besi, dengan tujuan agar si Fushi tidak bisa menemukannya dan juga menyerangnya. Dan kalian tahulah siapa bosnya. Ya, tentu saja si Noker Mizuha. Roh ibu Mizuha ternyata sudah tahu duluan, akan tetapi dia melarang Fen dan juga Nixon untuk buru-buru melapor. Ya, intinya ibu Mizuha ini melakukan itu jangan sampai kalau Fushi tahu nanti akan terjadi pertumpahan darah yang menyangkut anaknya. Apalagi Noker di dalam tubuhnya adalah bos para Noker. Namun setelah Fushi tahu kalau di dalam tubuh Mizuha ada Noker, maka ia tak ada alasan untuk menyembunyikan hal itu kepada Fushi. Dan ternyata si Mizuha sendiri tidak menyadari kalau di dalam tubuhnya ada Noker, bahkan pimpinan para Noker. Si Bon menyarankan Fushi untuk menolong Mizuha dan memisahkan Noker itu dari tubuhnya. Namun si ibunya ini melarang lantaran sudah putus asa karena si Mizuha ini memilih hidup dengan Noker dibandingkan dengannya. Ia juga mengakui kalau ia membesarkan Mizuha dengan cara yang salah. Mendengar ibunya Mizuha kecewa dan sudah putus asa menyelamatkan anaknya, si Aoki ini menyarankan untuk tidak putus asa dan mungkin ada jalan lain untuk menyelamatkan Mizuha. Nah, kemudian ibu Mizuha menceritakan masa kecilnya hingga membuat didikan anaknya seperti ini. Ternyata ibu Mizuha sewaktu kecil juga dijauhi teman-temannya ya karena keluarganya ini menganut kepercayaan nyeleneh. Ibu Mizuha sangat membenci kultus ini karena sering diejek dan dijauhi oleh teman sekolahnya. Ia selalu menyuruh ayahnya untuk membubarkan kultus tersebut. Namun sang ayah memarahinya karena ia akan menjadi calon kepala keluarga. Nah, singkat cerita setelah dewasa ia mengikuti perintah orang tuanya yaitu menjadi kepala kultus, namun ia tak menyukainya. Terlihat kalau ia melakukan hal itu untuk membahagiakan ibunya. Namun setelah sang ibu meninggal, ia malah dijodohkan oleh pria gendut pilihan ayahnya. Karena ia merasa jijik, akhirnya ia melarikan diri dari rumah. Sampai akhirnya menikah dengan ayah Mizuha saat ini. Namun sang kakek ini selalu saja memaksa agar cucunya menjadi penerus ke-18. Di sana ia selalu menghindar dan bertekad akan membesarkan anaknya menjadi orang yang hebat. Sampai suatu saat sang ibu ini malah mendengar kalau suaminya sendiri berharap Mizuha menjadi penerus ke-18. Ia akhirnya marah karena merasa dibohongi. Ternyata selama ini suaminya adalah pengikut kultus juga. Nah, dari sanalah ia sudah putus asa dan pengen mati saja. Sampai akhirnya Noker memasuki tubuhnya. Nah, si Mizuha kecil yang mendengarkan ibunya pengen mati bersedia melakukan apa yang ibunya mau asalkan ibunya tidak mati. Nah, mulai dari situlah si Mizuha ini belajar hal apapun yang membuat ibunya bangga. Namun setelah menjadi anak yang paling berbakat di semua bidang, si Mizuha ini merasa bosan dan tertekan atas perintah ibunya. Dan mulai dari sanalah tubuh ibu Mizuha ini kadang-kadang bertingkah aneh dengan sendirinya. Ya, namanya juga dirasuki Noker, guys. Ia selalu melupakan hal yang pernah ia lakukan. Makanya ia tuh selalu mencatat dan mengabadikan momen kesehariannya agar tidak lupa lagi. Nah, suatu saat si Mizuha ini sakit karena ibunya terlalu memaksakannya. Di sana sang ayah menasihati istrinya agar tidak memaksakan Mizuha. Namun malah terjadi cekcok di antara mereka hingga sang ibu tiba-tiba pingsan. Nah, saat sadar ia sudah di dalam kediaman sang ayah atau kakeknya Mizuha. Setelah memarahi ayahnya, sang suami menjelaskan kalau dia sendirilah yang mengajak keluarganya ke sini. Ya, intinya tuh sudah banyak hal yang terjadi, guys.
Pokoknya dia tuh nggak ingat sama sekali. Sampai-sampai ia kaget karena si Mizuha ini bertemu dengan Fushi dan malah jatuh cinta kepada Fushi. Dan ya sudah terlambat baginya untuk bertindak. Nah setelah itu si Bon bertanya kepada Mr. Black semirip apa Knocker dengan manusia. Mr. Black menjawab kalau Knocker hanyalah meniru dan mereka berusaha meniru semirip mungkin agar mereka tidak ditemukan manusia. Nah setelah itu ibunya Mizuha ini memberikan sandi komputernya kepada Fushi agar si Fushi ini menghapus semua foto-foto kenangan bersama keluarganya. Ya karena saat ini tuh keluarganya itu tidak butuh foto itu lagi guys. Nah setelah itu ibu Mizuha pamit. Mengira roh ibu Mizuha akan naik ke surga, si Bon ini meminta untuk tidak ke sana dulu. Si Fushi pun membujuknya agar tidak naik ke surga karena ia bisa membuatnya mengambil tubuh aslinya. Namun ibu Mizuha menolak tawaran Fushi dan pergi sambil ketawa. Nah di rumah Mizuha ternyata si Knocker sudah berani menampakkan dirinya dengan berkenalan dengan Mizuha melalui tulisan. Terlihat kalau si Mizuha ini malah senang dengan Knocker yang ada di dalam dirinya. Suatu hari si Fushi ini menjadi burung dan mengawasi Mizuha dan Funa di sekolah. Saat praktek masak, si Mizuha sengaja diseleding teman kelasnya hingga gelas yang dibawanya jatuh. Di sana ternyata tangannya juga tertusuk kaca. Tanpa pikir panjang, Knocker Funa mengajaknya mencuci lukanya. Saat badannya diambil alih oleh Knocker, lukanya seketika langsung sembuh. Teman-teman yang jahat semakin julid karena si Funa ini semakin dekat dengan Mizuha. Kedua Knocker itu langsung tahu kalau Fushi mengawasinya dengan wujud burung. Nah singkat cerita setelah pulang sekolah, si Aoki ini membaca buku tentang komunikasi Knocker di tangan Kahaku dengan cara menulis sesuatu. Di sana ia berpikir bagaimana cara berkomunikasi dengan Fushi tanpa diketahui oleh Knocker. Melihat guci Eko, ia pun meminjamnya dan memikirkan makanan kesukaannya sambil mengoles guci itu dengan lumpur. Setelah Eko memegangnya, akhirnya Eko paham dan menyiapkan makanan kesukaan Aoki. Yang artinya si Aoki ini berhasil menemukan cara berkomunikasi dengan Fushi melalui guci Eko. Sementara itu keluarga Mizuha ini berkemas karena ingin bertamasya. Di sana si Fushi langsung masuk ke ruangan ibu Mizuha dan hendak menghapus foto seperti apa yang diperintahkan ibunya Mizuha. Ya namanya juga manusia primitif guys, si Fushi ini tidak tahu cara membukanya. Nah karena sudah kehabisan cara, akhirnya si Fushi ini membuangnya saja ke sungai. Lah ternyata si Aiko itu ada di sana guys dan memarahi Fushi karena membuang sampah sembarangan. Setelah Fushi meninggalkan Aiko, ia merasakan rasa sakit. Setelah mendatanginya, ternyata itu adalah Aoki yang memukul kepalanya sendiri dengan tujuan memanggil Fushi. Di sana Aoki menyerahkan guci untuk memberi pesan rahasia kepada Fushi. Setelah berubah menjadi adiknya Eko, si Fushi akhirnya bisa melihat pesan yang ingin disampaikan Aoki. Ya intinya si Aoki ini hanya mengetes mengirim pesan kepada Fushi dan ternyata berhasil. Nah setelah mengawasi Knocker beberapa hari ini, si Aoki ini menyimpulkan kalau Knocker sebenarnya mengirim pesan melalui matanya dan bukan lewat telepati. Kemudian si Aoki mengirim pesan lagi kepada Fushi, menjelaskan penelitiannya kalau tujuan Knocker adalah mengirim para roh manusia ke surga. Dan Fushi merupakan penghalang yang artinya adalah musuh. Si Knocker berusaha membunuhnya namun tidak bisa, makanya ia tuh berniat membunuh penciptanya yaitu Mr. Black. Siapa tahu hal itu bisa berdampak kepada Fushi. Nah setelah itu kita diperlihatkan Mr. Black yang pulang ke asrama bersama saudara-saudara panti asuhannya. Nah ternyata si Funa yang telah membeli sesuatu dari supermarket terlihat sedang membawa naginata atau pedang tombak dan sedang menuju panti asuhan. Ternyata si Fushi ini sudah standby dan sudah mengetahui berkat informasi yang diberikan oleh Aoki. Walaupun si Fushi sudah menahannya, akan tetapi si Knocker Funa ini malah menyandra salah seorang anak panti asuhan. Setelah si Fushi masuk ke asrama, ternyata luka di leher anak tersebut telah tiada.
Nah, setelah sesampainya di kamar Mr. Black, si Funa ini tanpa pikir panjang langsung menerjang Mr. Black. Namun saat ujung Naginata hendak mengenainya, waktu pun berhenti. Dan Mr. Black mengubah Naginata tersebut menjadi seekor burung. Di sana sang Knocker kaget karena tidak ada informasi kalau Mr. Black ini bisa melakukan hal itu. Setelah itu, Mr. Black merubah tubuh si Knocker Funa menjadi bunga dan mengeluarkan inti Knocker di dalamnya kemudian membakarnya. Setelah itu, si Sumika datang karena mendengar kegaduhan. Singkat cerita, si Fushi ini menemui Mr. Black. Fushi bersyukur karena Mr. Black tidak apa-apa. Ia pun menceritakan kalau ia juga diserang oleh Knocker di dalam tubuh anak panti yang ia selamatkan. Namun untungnya si Fushi ini berhasil mengatasinya. Si Fushi berkata akan melindunginya dari Knocker Funa. Namun Mr. Black mengatakan kalau ia sudah mengeluarkan dan membakarnya. Si Fushi pun sampai heran guys kalau Mr. Black ini mempunyai kemampuan seperti itu. Fushi mengajaknya untuk membasmi Knocker, namun si Sumika datang dan langsung menghajar Fushi. Karena si Fushi ini selalu saja mengganggu Satoru atau Mr. Black. Nah, di sana si Sumika ini memarahi Fushi. Saat lagi marah, si Sumika ini dipanggil oleh seorang anak panti karena Michi, yaitu anak yang menyerang Fushi tadi, tak sadarkan diri. Dengan sembunyi-sembunyi, si Fushi ini membawa Mr. Black pergi dan meminta kejelasan tentang Knocker. Ternyata si Mr. Black sudah tahu kalau Michi itu adalah Knocker juga. Lalu si Mr. Black menceritakan asal-usul Michi. Kalau ia pernah menderita penyakit serius dan setiap hari ia berpikir lebih baik mati saja. Namun saat jantungnya berhenti, tiba-tiba ia bangkit lagi dan sudah sembuh dari penyakitnya. Saudaranya langsung otomatis senang akan hal tersebut dan menganggap itu adalah keajaiban. Makanya Mr. Black ini tidak akan merenggut kebahagiaan itu. Walaupun Mr. Black membantu memusnahkan Knocker, Mr. Black berkata kalau Fushi pasti tidak akan puas oleh hal itu. Setiap jiwa manusia punya kisahnya masing-masing dan butuh waktu yang lama membasmi Knocker jahat di dunia ini. Dan mungkin teman-teman Fushi sudah pada meninggoy sebelum berhasil membasmi Knocker tersebut. Si Fushi merasa tidak terima karena Knocker itu jahat. Knocker mengambil alih tubuh orang lain tanpa izin. Nah, setelah itu Mr. Black ini mengembalikan perkataan Fushi kalau Fushi juga mengambil tubuh orang lain tanpa izin, seperti tubuh anak muda yang pertama kali Fushi dapat. Si Fushi sempat merasa bersalah, namun ia masih saja ingin menghabisi Knocker untuk menjaga kedamaian dunia. Di sana Mr. Black pamit pulang dan tak akan menghentikan apa yang Fushi lakukan. Di sana si Fushi dijemput Bon dan Fushi mengatakan kalau ia masih belum berani menyerang Knocker menggunakan pedang. Ia akan mencoba dengan cara lain dengan bantuan teman-temannya. Nah, keesokan harinya si Funa hendak berangkat sekolah dan menyapa teman-temannya. Dan dari bola mata Funa terlihat jelas guys siapa itu. Ya, siapa lagi kalau bukan Fushi yang menggunakan tubuh Funa. Dan film pun akhirnya selesai. Oke, segini dulu guys episode kali ini, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di episode selanjutnya.